Selamat datang! Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana menyusun laporan penelitian secara sistematis dan efektif, mulai dari menentukan judul hingga menyusun kesimpulan yang tepat. Apa itu laporan penelitian? Laporan penelitian adalah dokumen tertulis yang menyajikan hasil penelitian secara sistematis, mulai dari latar belakang, metode yang digunakan, hingga temuan yang diperoleh. Laporan ini berfungsi untuk mendokumentasikan proses penelitian dan memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pembaca, baik akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum. Agar laporan penelitian tersusun dengan baik, kita perlu memahami bagian-bagian utama yang harus ada di dalamnya. Mari kita bahas satu persatu. Judul penelitian. Setiap penelitian dimulai dengan judul yang menggambarkan inti dari penelitian tersebut. Judul harus jelas, ringkas, dan mencerminkan topik serta ruang lingkup penelitian yang dilakukan. Berikut ini cara menyusun judul. Yang pertama, tentukan tema utama. Pastikan judul mencerminkan inti dari tulisan. Judul harus logis dan relevan dengan isi yang akan dibahas. Kedua, gunakan kalimat aktif. Struktur kalimat aktif, subjek, predikat, objek lebih mudah dipahami dan menarik perhatian pembaca. Ketiga, tulis singkat, padat, dan jelas. Idealnya, judul tidak lebih dari 60 karakter dan dapat dibaca dalam satu tarikan napas. Judul yang terlalu panjang cenderung kurang menarik. Keempat, manfaatkan angka dan kata kuat. Judul dengan angka atau kata-kata yang menggugah seperti rahasia, mudah, atau terbukti dapat menarik perhatian lebih. Kelima, buat draft judul. Sebelum menentukan judul final, buat beberapa draft untuk mengeksplorasi berbagai pilihan. Dan yang terakhir, perhatikan kaidah ejaan. Gunakan huruf kapital pada kata pertama setiap kata dalam judul, kecuali kata tugas. Hindari tanda baca di akhir judul kecuali. Halaman pengesahan. Halaman pengesahan berisi tanda persetujuan dari pihak yang berwenang, seperti dosen pembimbing atau institusi akademik yang menyatakan bahwa laporan penelitian telah memenuhi standar yang ditetapkan. Berikut ini cara membuat lembar pengesahan. Yang pertama, judul dokumen. Tulis lembar pengesahan di bagian atas halaman dengan huruf kapital dan cetak tebal. Kedua, identitas penulis. Cantumkan nama lengkap, nomor identitas NIM atau NIS, program studi, dan fakultas. Ketiga, judul karya. Tuliskan judul karya ilmiah atau laporan di tengah halaman pihak yang mengesahkan. Sertakan nama, jabatan, dan tanda tangan pihak berwenang, seperti dosen pembimbing atau penguji. Keempat, tanggal dan tempat. Tulis lokasi dan tanggal pengesahan di bagian bawah halaman. Dan yang terakhir, opsional, tambahkan logo atau stempel institusi untuk kesan lebih resmi jika diperlukan. Daftar isi. Daftar isi membantu pembaca untuk menavigasi laporan dengan mudah. Semua bagian utama penelitian dicantumkan dengan nomor halaman yang sesuai. Berikut adalah elemen umum yang biasanya terdapat dalam daftar isi. Yang pertama ada judul, menyediakan informasi tentang dokumen tersebut seperti daftar isi. Kedua, ada bab dan subbab, mencantumkan judul setiap bab dan subbab dengan jelas. Misalnya, bab 1 terdapat pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab kelima ada kesimpulan. Yang ketiga, nomor halaman. Setiap judul bab dan subbab disertai dengan nomor halaman yang menunjukkan lokasi di mana bagian tersebut dapat ditemukan dalam dokumen. Keempat, daftar pustaka. Biasanya juga menyertakan bagian untuk daftar pustaka di akhir. Yang terakhir, lampiran jika ada. Menyertakan daftar lampiran atau tabel jika dokumen tersebut memiliki tambahan informasi. Selanjutnya, kata pengantar. Kata pengantar adalah bagian awal laporan yang berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penelitian. Selain itu, kata pengantar juga memberikan gambaran singkat tentang penelitian yang dilakukan. Cara membuat kata pengantar. Kata pengantar berisi 3 hal utama, yaitu yang pertama pembuka, yang kedua isi, dan yang terakhir penutup. Bagian pembuka berisi ucapan syukur atau terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan penelitian.
Selanjutnya, bagian isi adalah gambaran umum dari karya tulis tersebut, seperti tujuan atau latar belakang penulis. Nah, bagian ini hanya ditulis singkat, namun mendorong pembaca untuk menikmati keseluruhan karya ilmiah. Terakhir, bagian penutup berisi permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam karya yang dibuat, serta permintaan kritik dan saran. Pada bagian ini, judul kata pengantar dituliskan menggunakan huruf kapital, simetris di tengah-tengah tanpa tanda titik. Bagian teks diketik dengan spasi ganda, panjang teks umumnya 1 halaman, tapi diusahakan tidak lebih dari 2 halaman. Di akhir teks, bagian pojok kanan bawah, dicantumkan kata penulis tanpa menyebutkan nama terang. Nomor halaman kata pengantar, abstrak, lembar pengesahan, daftar isi, dan daftar tabel ditulis dengan angka Romawi kecil. Setelah membuat kata pengantar, lalu selanjutnya kita akan membuat abstrak. Abstrak adalah ringkasan singkat yang mencakup tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil utama, dan kesimpulan. Biasanya tidak lebih dari 250 kata. Cara membuat abstrak. Berikut langkah-langkah dalam membuat abstrak. Yang pertama, tentukan latar belakang. Pada bagian ini, tuliskan latar belakang penelitian. Jadi, kita harus menjelaskan alasan atau tujuan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Masalah apa yang ingin diselesaikan dengan penelitian tersebut. Bagian ini ditulis dengan penjelasan yang singkat, jelas, dan menarik perhatian pembaca. Yang kedua, jelaskan metode penelitian yang digunakan. Terangkan metode apa yang digunakan dalam laporan penelitian tersebut. Metode penelitian bisa berupa studi pustaka atau bisa menambahkan metode analisis data. Metode penelitian di sini harus dijelaskan secara singkat, tetapi jelas mengenai metode penelitian seperti penelitian kualitatif atau kuantitatif. Yang ketiga, jabarkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan. Jelaskan secara ringkas hasil dari penelitian yang ditemukan. Pastikan penjelasan tersebut menyertakan hasil yang penting, misalnya menambahkan data berupa angka atau penjelasan deskriptif, sehingga pembaca dapat memahami hasil penelitian kamu dengan jelas. Yang keempat, tentukan kesimpulan. Tuliskan kesimpulan dari hasil penelitian secara ringkas dan jelas. Pastikan kesimpulan tersebut harus menjawab tujuan penelitian yang telah kamu tetapkan sebelumnya. Dan yang terakhir, masukkan kata kunci yang relevan. Tambahkan kata kunci atau keyword yang bisa diambil dari topik yang diangkat dalam penelitian tersebut. Kata kunci juga bisa berasal dari poin-poin yang ada dalam judul karya ilmiah. Yang ketujuh, kajian teori. Kajian teori membahas konsep-konsep dan teori yang mendukung penelitian. Sumber teori diambil dari buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya yang relevan. Adapun beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun kajian teori, di antaranya 1. Pendahuluan kajian teori. Nah, pertama, kalian harus memulainya dengan memberikan gambaran umum tentang topik yang akan dibahas. Yang kedua, teori utama. Sebutkan teori utama yang relevan serta penjelasan mengenai konsep dasarnya secara singkat. Yang ketiga, konsep-konsep penting. Definisikan istilah kunci dan jangan lupa untuk sertakan referensi ilmiah yang mendukung. Keempat, hasil penelitian sebelumnya. Ringkas penelitian sebelumnya yang relevan dan kaitkan dengan penelitianmu, apakah mendukung, bertentangan, dan memperluas. Yang kelima, alasan pemilihan teori. Jelaskan alasan tentang mengapa teori ini dipilih dan bagaimana teori tersebut dapat mendukung penelitianmu. Yang keenam, kerangka konseptual. Kamu bisa menggunakan diagram atau bagan untuk menunjukkan hubungan antar konsep secara visual. Dan yang ketujuh, penutup. Akhiri dengan merangkum poin-poin penting untuk menegaskan kontribusi teori terhadap penelitianmu. Metode penelitian. Metode penelitian menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan, termasuk pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta cara analisis data. Metode penelitian menentukan bagaimana penelitian dilakukan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan atau masalah yang akan dikaji. Pemilihan metode yang tepat akan mempengaruhi validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Metode penelitian adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam suatu penelitian. Metode ini menentukan bagaimana penelitian dilakukan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan atau masalah yang dikaji. Secara umum, metode penelitian dibagi menjadi dua. 1. Metode kuantitatif, menggunakan data angka dan analisis statik untuk menentukan pola dan hubungan antar variabel. 2. Metode kualitatif, menggunakan data berupa kata-kata, wawancara, observasi, atau dokumen untuk memahami fenomena yang lebih mendalam. Selain itu, ada juga metode campuran, yaitu kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif.
Langkah-langkah menyusun metode penelitian. 1. Menentukan jenis dan pendekatan penelitian. 2. Populasi dan sampel. 3. Teknik pengumpulan data. 4. Teknik analisis data. Dan terakhir 5. Instrumen penelitian uji validitas. Teknik pengumpulan data kuantitatif. Pengumpulan data kuantitatif biasanya terdiri dari 1. Kuesioner berisi pertanyaan tertulis untuk responden. 2. Eksperimen, percobaan dalam kondisi terkendali. 3. Observasi terstruktur, pengalaman langsung. 4. Studi data sekunder menggunakan data yang sudah ada seperti dari jurnal atau database resmi. Data kualitatif. Pengumpulan data kualitatif biasanya terdiri dari 1. Wawancara, pertanyaan langsung baik secara tatap muka, telepon, atau online. 2. Observasi partisipatif. Peneliti ikut terlibat dalam aktivitas yang diteliti. 3. Dokumentasi. Pengumpulan data dari dokumen tertulis. 4. Studi kasus. Penelitian secara mendalam dalam satu kasus. Teknik analisis data. Untuk kualitatif, biasanya menggunakan analisis tematik, coding data, dan triangulasi data. Sedangkan kuantitatif menggunakan statistik deskriptif seperti mean, median, standar deviasi, dan statistik inferensial seperti regresi, korelasi, dan uji hipotesis. Instrumen dan uji validitas yaitu memastikan bahwa instrumen penelitian benar-benar menggunakan variabel yang diteliti. Hasil dan pembahasan. Bagian pembahasan berisi analisis hasil penelitian yang diperoleh. Temuan penelitian dibandingkan dengan teori yang sudah ada untuk memahami pola, hubungan, atau perbedaan yang muncul dalam data. Cara menyusun penelitian. Yang pertama, menyusun data sesuai dengan tujuan penelitian. Data harus sesuai dengan pertanyaan penelitian dan tujuan yang telah ditetapkan. Jika penelitian mencakup beberapa aspek, sajikan hasil berdasarkan aspek tersebut. Yang kedua, menggunakan format penyajian yang jelas. Data kuantitatif dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Data kualitatif dapat disajikan dalam bentuk narasi atau kutipan wawancara. Yang ketiga, menjelaskan data secara objektif. Hindari analisis atau interpretasi pada bagian ini. Gunakan bahasa yang lugas dan tidak subjektif. Yang keempat, menyusun hasil secara logis. Susun dari hasil yang paling umum hingga yang lebih spesifik. Pastikan urutan penyajian data sesuai dengan tujuan penelitian. Cara menyusun pembahasan. Yang pertama, menganalisis temuan penelitian. Jelaskan makna dari data yang diperoleh. Bandingkan hasil penelitian dengan hipotesis yang telah dibuat. Yang kedua, menghubungkan hasil dengan teori dan penelitian sebelumnya. Bandingkan hasil penelitian dengan teori yang relevan. Jika terdapat penelitian sebelumnya yang serupa, jelaskan kesamaan dan perbedaannya. Yang ketiga, menjelaskan faktor yang mempengaruhi hasil. Identifikasi faktor yang mungkin berkontribusi terhadap temuan penelitian. Jelaskan mengapa hasil yang diperoleh bisa berbeda dari penelitian lain. Yang keempat, menguraikan implikasi temuan. Jelaskan bagaimana hasil penelitian dapat diterapkan dalam bidang yang relevan. Jika penelitian bersifat aplikatif, berikan rekomendasi penerapannya. Yang kelima, mengidentifikasi keterbatasan penelitian. Sebutkan keterbatasan penelitian seperti jumlah sampel yang kecil atau kendala dalam pengumpulan data. Berikan saran untuk penelitian selanjutnya agar lebih komprehensif. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum hasil utama penelitian dalam beberapa poin singkat dan jelas. Sementara itu, saran memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya atau penerapan hasil penelitian di dunia nyata. Dengan memahami struktur laporan penelitian, kita dapat menyajikan hasil penelitian dengan lebih sistematis dan mudah dipahami. Kesimpulan merupakan bagian akhir dari sebuah tulisan akademik yang berisi ringkasan inti dari pembahasan yang telah dilakukan. Bagian ini tidak boleh memuat informasi baru, melainkan hanya merangkum hasil yang telah diperoleh berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan harus disusun dengan jelas, ringkas, dan sesuai dengan tujuan penelitian atau pembahasan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun saran, ini disusun berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat. Saran dapat berupa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, masukan bagi pihak yang berkepentingan, atau langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan yang telah dibahas. Saran yang diberikan harus bersifat realistis dan dapat diterapkan agar memiliki manfaat yang nyata. Selanjutnya ada daftar pustaka dan lampiran.
Daftar pustaka adalah kumpulan referensi yang digunakan dalam karya ilmiah untuk mengakui sumber dan memperkuat dasar tulisan. Sementara itu, lampiran berisi informasi pendukung yang terlalu rinci atau panjang untuk dimasukkan ke dalam bagian utama, seperti data mentah, tabel besar, transkrip wawancara, atau instrumen penelitian. Format daftar pustaka dapat berbeda tergantung pada gaya penulisan yang digunakan, seperti APA, yaitu nama penulis, titik, dalam kurung tahun, titik, judul buku, titik, penerbit, titik. Contoh, Nirmala, A, titik, dalam kurung 2005, titik, metodologi penelitian sosial, titik, Gramedia, titik. Yang kedua ada MLA, yaitu nama penulis, titik, judul buku, titik, penerbit, tahun, titik. Contoh, Widodo, Andi, titik, ilmu kealaman dasar, titik, Mora Publis, 2011. Yang ketiga ada Harvard dengan gaya penulisan, nama penulis, tahun, judul buku, penerbit, titik. Contoh, Ronald, 2001, dasar-dasar ilmu manajemen, Erlangga. Sedangkan lampiran adalah bagian tambahan dalam teks akademik yang menyajikan informasi pendukung yang terlalu rinci atau panjang untuk dimasukkan ke dalam bagian utama. Apa saja yang termasuk dalam lampiran? Ini ada data mentah, tabel atau grafik besar, transkrip wawancara, dokumentasi penelitian, ilustrasi, diagram, atau instrumen penelitian, misalnya kuesioner. Penempatan lampiran. Lampiran diletakkan setelah daftar pustaka dan diberi penomoran atau label sesuai aturan, seperti lampiran A atau lampiran 1. Adapun tujuan lampiran yaitu untuk memberikan bukti empiris atau informasi tambahan yang mendukung analisis tanpa mengganggu pembahasan utama dalam teks akademik. Sekian video ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.